Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah topik yang benar-benar krusial, yaitu gimana caranya kita memberdayakan penyintas stroke untuk mencegah serangan stroke kedua. Kalau Anda atau mungkin orang terdekat Anda pernah mengalami stroke, informasi dari berbagai literatur medis yang kita kumpulkan hari ini bakal benar-benar mengubah perspektif Anda, dijamin. Biar gampang dipahami, kita pakai analogi sederhana aja ya. Coba bayangkan tubuh Anda itu sebagai sebuah sistem jalan raya yang super sibuk, dan hari ini kita bakal belajar gimana caranya menjaga jalan raya tersebut tetap bebas hambatan. Oke, mari kita lihat sekilas peta jalan kita hari ini. Kita akan bahas jalan raya pembuluh darah, kurir lemak, dukungan alami, patroli utama, bala bantuan tambahan, dan terakhir, rutinitas harian Anda. Kita mulai dari bagian pertama, jalan raya pembuluh darah. Coba deh bayangkan pembuluh darah Anda itu bukan cuma sekedar tabung biologis biasa, tapi lebih kayak jaringan jalan tol utama yang mendistribusikan oksigen dan nutrisi ke seluruh penjuru kota organ tubuh Anda, pastinya termasuk ke otak. Nah, saat seseorang mengalami stroke iskemik, yang terjadi itu sebenarnya mirip banget sama kemacetan total yang parah di jalan tol. Ada penumpukan material atau plak lemak yang tiba-tiba pecah dan memicu pembekuan darah. Puing-puing ini otomatis nutup jalan kan? Suplai penting ke otak jadi terhenti. Jadi pertanyaan paling penting pasca stroke adalah, gimana sih cara kita menyingkirkan puing-puing ini? Dan yang paling penting, mencegah tabrakan beruntun di masa depan. Nah, disinilah konsep pencegahan sekunder masuk. Kalau dilihat dari kacamata medis, pencegahan sekunder ini ibarat rencana induk kita untuk pemeliharaan jalan raya. Karena sistem jalan ini kan udah pernah ngalamin penyumbatan kritis, jadi kita nggak bisa dong cuma duduk diam dan berharap jalannya bakal bersih sendiri. Nggak bisa. Kita harus punya strategi proaktif buat mastiin jalannya tetap terbuka lebar. Masuk ke bagian 2, para kurir lemak. Biar kita bisa merawat jalanan ini, kita kan harus tahu dulu nih siapa sebenarnya biang kerok yang bikin masalah. Mari kita kenalan sama karakter yang mondor-mandir di jalan raya kardiovaskular kita. Para kurir pengangkut lemak, atau istilah medisnya lipoprotein. Sistem tubuh kita ini pada dasarnya punya dua jenis kurir utama. Di satu sisi, ada kolesterol LDL. Anggap aja LDL ini kurir yang ugal-ugalan dan sangat ceroboh. Sambil ngebut, mereka ini sering banget ngejatuhin paket-paket lemak berbahaya di pinggir jalan pembuluh darah Anda, yang akhirnya bikin penumpukan plak. Nah, di sisi lain, kita punya pahlawannya nih, kolesterol HDL. Mereka ini ibarat pasukan pembersih jalanan yang super rajin. Mereka bakal nyapu lemak-lemak yang berceceran tadi dan membawanya balik ke pabrik pengolahan buat dihancurkan. Sistem transportasi lipid ini benar-benar brilian kalau kita perhatikan hubungannya. Hati kita bertindak sebagai pusat distribusi utama. Dia yang ngirim partikel seperti LDL, dan dia juga yang nerima paket balikan dari HDL. Tapi hati-hati, kalau metabolisme kita terganggu, misalnya karena resistensi insulin, si kurir ceroboh LDL ini bisa berubah bentuk jadi lebih kecil dan padat. Ini bahaya banget, soalnya bentuk yang kecil ini gampang banget nyusup dan ngendap di dinding jalan raya kita. Jadi poin utamanya, kita benar-benar harus ngontrol apa yang keluar dari pusat distribusi ini. Bagian 3, dukungan alami. Oke, sebelum kita melangkah ke bantuan medis seperti obat-obatan, mari kita bahas gimana sih cara Anda secara pribadi ngasih dukungan alami buat pasukan pembersih di dalam tubuh Anda. Perubahan gaya hidup itu pondasi mutlak, nggak bisa ditawar. Ngomongin soal diet, ini bukan cuma sekedar makan sehat loh ya. Ini strategi taktis. Membatasi asupan karbohidrat tinggi itu secara otomatis bakal ngerem pabrik tubuh dari memproduksi terlalu banyak lemak. Dan coba tebak, menurunkan berat badan cuma 5% aja dari berat awal Anda itu udah terbukti klinis, bikin sensitivitas insulin Anda melonjak drastis. Artinya, tubuh jadi lebih pinter memproses gula dan lemak, dan kurir LDL tadi nggak bakal sembarangan lagi numpukin barang bawaannya. Coba ingat angka ini baik-baik ya, 10 hingga 25 gram. Ini adalah target harian spesifik Anda buat asupan serat larut air yang bisa Anda dapat dari gandum, buah-buahan, sayur, dan kacang-kacangan. Kenapa harus serat? Soalnya serat itu bertindak kayak jaring pengaman di gerbang tol pencernaan. Dia secara aktif nangkap kolesterol jahat dan membuangnya jauh-jauh sebelum si kurir ceroboh itu sempat masuk ke jalan raya pembuluh darah Anda. Keren kan? Angka ajaib selanjutnya adalah 30 menit. Ya, cuma 30 menit aktivitas fisik berintensitas sedang, kayak jalan cepat, sepedaan santai, atau berenang, sekitar 4-6 kali seminggu. Aktivitas fisik ini ibarat ngasih suntikan tenaga turbo buat armada pembersih HDL Anda. Olahraga rutin terbukti secara sains bisa ningkatin kadar HDL sampai 22%. Bayangin aja seberapa bersihnya jalan raya Anda nanti. Bagian 4, patroli utama, yaitu statin. Kita semua tahu, kadang gaya hidup sehat aja nggak cukup untuk ngeberesin kerusakan struktural pasca stroke.
Disinilah kita butuh banget panggil penegak hukum utama ke jalan raya kita, intervensi medis, khususnya obat golongan statin. Statin ini bukan sembarang obat penurun kolesterol biasa loh. Mereka ini standar emas, lini pertama mutlak buat pencegahan sekunder. Statin nggak cuma sibuk nangkepin kurir ceroboh LDL, tapi mereka punya semacam kekuatan super tambahan. Statin itu aktif menstabilkan tumpukan sampah atau plak yang udah terlanjur ada di pinggir jalan. Tujuannya, biar tumpukan itu nggak meledak dan memicu pembekuan darah fatal yang berujung ke stroke kedua. Nah, perhatikan efek keseimbangannya di sini. Statin secara agresif menekan jumlah kolesterol LDL ke bawah, dan berbarengan dengan itu, dia mendukung naiknya level HDL. Buat pasien yang punya riwayat kardiovaskuler, dokter itu biasanya nggak pakai kompromi. Mereka bakal langsung meresepkan statin intensitas tinggi, buat secepat mungkin ngambil alih kendali keamanan di pembuluh darah Anda. Tapi ingat ya, sekedar minum pil tiap hari itu belum berarti misi selesai. Pedoman dari ahli medis itu benar-benar ketat. Target kita adalah memangkas jumlah kolesterol LDL itu setidaknya 50% dari awal, bahkan seringkali harus ditekan sampai di bawah 70. Dan di saat yang sama, ngontrol tekanan darah normal itu harga mati. Kenapa? Biar tekanan arus kendaraan di dalam sana nggak terlalu kencang yang malah bisa merobek dinding jalan raya pembuluh darah Anda. Bagian 5. Bala bantuan tambahan, ezetimibe, dan rezin. Terus gimana ceritanya kalau patroli utama statin ini udah ngegaspol, kerja maksimal, tapi target ketat penurunan 50% tadi masih belum tebus juga? Tenang, kita nggak bakal nyerah. Kita panggil bala bantuan tambahan. Pasukan khusus pertama kita adalah ezetimibe. Ini obat pendamping yang luar biasa cerdas. Kalau statin sibuk nyetop produksi kolesterol di pabrik hati, nah si ezetimibe ini nongkrong jaga pos di saluran cerna. Dia ngeblok kolesterol dari makanan biar nggak bisa masuk dan diserap ke darah. Jadi, kombinasi statin dan ezetimibe ini adalah strategi serangan dua arah yang super-duper efektif. Ada satu lagi nih bala bantuannya, namanya sekuestran asam empedu atau biasa disebut golongan resin. Cara kerjanya tuh agak unik. Obat ini ngikat asam empedu di usus terus membuangnya. Padahal asam empedu itu kan dibikin dari kolesterol. Jadi otomatis hati bakal panik dan ngerespons dengan narik lebih banyak kurir LDL dari peredaran darah buat bikin asam empedu baru. Ini cara yang muter dikit tapi cerdas banget buat bersihin jalanan dari kolesterol jahat. Bagian 6. Rutinitas harian Anda. Oke, mari kita rangkum semua informasi ini jadi sebuah pondasi pencegahan yang kokoh. Dari semua teori medis, target kolesterol yang rumit, dan nama-nama obat tadi, pada akhirnya keselamatan Anda itu benar-benar ditentukan oleh apa yang Anda lakukan dari pagi sejak Anda bangun tidur. Pencegahan stroke sekunder itu sebenarnya nggak ribet kok. Intinya cuma 3 rutinitas harian sederhana. Pertama, disiplin sama jadwal patroli Anda, minum statin atau ezetimibe tepat waktu. Kedua, sikat sarapan tinggi serat dan pastikan menu seharian Anda rendah karbohidrat. Ketiga, sempatkan 30 menit aja buat olahraga dan perkuat pasukan HDL Anda. Udah, sesederhana itu. 3 langkah kecil ini kalau digabung, efeknya benar-benar luar biasa. Ingat ya, tubuh Anda itu punya sistem transportasi yang sangat luar biasa. Meskipun mungkin sebelumnya pernah terjadi kerusakan parah di sana, Anda punya kendali penuh untuk memperbaiki dan menjaganya. Pengetahuannya udah di tangan Anda, alat medisnya ada, panduan dietnya juga udah jelas. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting nih. Apa satu perubahan kecil yang bakal Anda lakukan pada jalan raya tubuh Anda hari ini untuk melindungi perjalanan Anda esok hari? Teruslah semangat belajar, tetap disiplin sama rutinitasnya, dan sampai jumpa di sesi penjelasan kita selanjutnya.